Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 57 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada kalian dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini Allah tuh menyinggung satu obat yang Allah jamin pasti bisa menyembuhkan. Jadi Allah nggak pakai bahasa obat. Kalau dalam bahasa Arab obat itu misalnya istilahnya dawa ya gitu ya. Dawa itu kan bisa menyembuhkan bisa enggak. Tapi di sini Allah mengistilahkannya bukan dawa tapi syifa. Syifa itu artinya kesembuhan. Kesembuhan itu artinya memang kalau kita melakukan ini atau kita mengkonsumsi hal tertentu kita pasti sembuh, itu dijamin. Itu namanya syifa. Nah, Allah sendiri di sini menyinggung ada satu syifa, ada satu obat yang pasti menyembuhkan lima fis sudur. Semua yang mengganggu kita di dalam dada kita, baik itu luka hati, luka jiwa, luka perasaan, luka mental, itu tuh bisa jadi kesembuhannya lewat ini gitu. Ada satu obat yang bisa menyembuhkannya. Nah, obat itu apa? Ternyata obat itu menurut ayat ini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran dia sifatnya itu sebagai syifa, sebagai obat. Mungkin kita pernah mendengar ini dan ya pernah mencoba untuk mengkonsumsinya tapi nggak sembuh gitu misalnya, atau nggak berhasil misalnya. Apa yang salah gitu? Kok Al-Quran nggak bisa jadi syifa bagi kita sementara Al-Quran bisa jadi syifa bagi Nabi? Makanya ketika Nabi sedih tuh, Nabi kan pulang bilang ke Khadijah, Zammiluni dathiruni, wahai Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Sampai di rumah malah dibangunin sama Allah. Udah berselimut, baru tidur sebentar, kata Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangun di malam hari. Untuk apa? Warattilil Qur'ana tartila, faqra' ma tayassara minal Qur'an. Bangunlah untuk membaca Al-Quran secara tartil dan bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Nah, pertanyaannya di sini kan konteks ayat itu Nabi itu lagi terluka ya. Nabi itu lagi sedih, Nabi lagi kayak sedih kecewa gitu ya, marah gitu kan. Ya terlukalah secara perasaannya oleh penolakan orang-orang kafir Quraisy, terutama oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kok dalam konteks kayak gitu Allah nyuruh Nabi baca Quran di tengah malam? Kok disuruh warattil Quran, faqra' ma tayassara minal Quran? Kok disuruh bangun malam untuk baca Quran? Itulah arti Al-Quran sebagai syifa. Al-Quran itu bisa menjadi obat banget kalau kita tahu bagaimana cara mengkonsumsinya dalam tanda petik. Sehingga dia bukan sekedar kiasan ya, tapi benar-benar memang jadi obat. Obat lima fis sudur, apa yang menjadi penyakit di dalam dada kita. Singkatnya gini, gimana ya cara kita kaifa natadawa bil Quran? Itu pertanyaannya. Gimana cara kita berobat dengan Al-Quran? Kaifa natadawa bil Quran? Bagaimana cara kita berobat dengan Al-Quran? Kata para ulama, kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran sehingga dia bisa menjadi syifa dalam hati kita kalau kita membaca Al-Quran itu hanya melantunkan huruf dan huruf. Maka cara membaca Al-Quran yang membuat kita kerasa di hati itu adalah dengan membacanya pertama secara ritme ala mukthin, dengan membaca perlahan-lahan. Kalau di surat Al-Muzammil tadi dengan istilahnya tartil. Tartil itu tarasul. Tarasul itu kan tarasul itu bertahap gitu. Jadi satu kata demi satu kata dibaca, satu ayat demi satu ayat dibaca. Jangan pengen cepat sampai di akhir juz. Jangan kejar target satu juz karena ini bukan dalam rangka murajaah atau bacaan harian ya, tapi dalam rangka sedang natadawa, sedang berobat terapi dengan Al-Quran. Jadi beda nih metode membaca Al-Quran untuk ibadah, untuk mendapatkan pahala satu juz dengan metode membaca Al-Quran untuk natadawa, untuk terapi.
Kalau pengen terapi dengan Al-Quran, maka cara bacanya kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 100 berapa nih? 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Bacalah Al-Quran kepada mereka ala muksin, perlahan-lahan. Kalau dalam bahasa surat Al-Qiyamah itu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan buru-buru membaca Al-Quran. Atau dalam bahasa surat Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartila, ay tarassula, bacalah Al-Quran perlahan-lahan, ala mahlin, secara perlahan-lahan. Jadi ritmenya kalau kita pengen terapi dengan Al-Quran, coba baca Al-Quran itu perlahan-lahan. Gimana cara baca Al-Quran perlahan-lahan? Ini saya kasih contoh. Misalnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya perlahan-lahan. Kalau kita target 1 juz kan gak bisa gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan bacanya agak lebih cepat sedikit. Karena biar sampai 1 juz dalam waktu 1 jam atau 45 menit. Tapi kalau pengen natadawa, pengen terapi, bacanya lebih pelan lagi. Sampai Sayyidah Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud bilang gini, Nabi itu kalau baca Al-Quran di tengah malam, itu tuh beda dengan baca Quran di siang hari. Malam hari itu Nabi kalau baca Quran, ketika beliau sampai di ayat tentang surga, beliau berdoa. Ketika sampai di ayat neraka, beliau berta'awuz. Ketika sampai di ayat tentang orang-orang kafir, beliau sedih. Ketika ayat tentang orang mukmin, beliau gembira dan mendoakan mereka. Jadi setiap ayat itu direspon sama Nabi. Dan ini nggak bisa kita lakukan kalau kita bacanya cepat-cepat. Jadi emang harus pelan-pelan bacanya. Coba deh teman-teman, kalau misalnya lagi luka batin, basuhlah dengan Al-Quran. Kenapa kok dibasuhnya dengan Al-Quran? Nggak ada obat yang lebih baik untuk jiwa kita daripada Al-Quran. Kalau kalian nggak ngerasain langsung saat kalian pertama membaca dan berterapi dengan Al-Quran, itu berarti memang kalian butuh waktu. Nggak langsung dalam 1-2 menit terasa gitu. Oh mungkin luka kalian terlalu parah. Oh mungkin kalian dengan Al-Quran terlalu mahjurah, terlalu berjarak gitu. Jadi kayak butuh waktu misalnya sehari, 2 hari didawamin aja terus. Pakai terus terapi itu sama kayak kita terapi fisik kan. Nggak langsung sembuh kan. Tapi kita harus percaya bahwa ini terapi terbaik. Sehingga walaupun gak langsung sembuh luka fisik kita jalanin lagi terapinya besok, lusa, seterusnya. Dalam seminggu nanti udah ada hasil, sebulan lebih baik lagi, sekian bulan udah sembuh. Begitu juga terapi batin. Jadi coba jangan malam ini dipraktekin, besok bilang, oh saya gak kerasa apa-apa Ustadz. Kan baru sekali, terusin aja. Terusin, kalau bisa kasih waktu sehari itu 1 jam. Buat terapi Al-Quran malam hari. Makanya kalau misalnya kita lagi sedih itu kan alhamdulillah Allah kasih kita hidayah untuk lebih khusyuk dalam ibadah kan. Coba pakai buat Al-Quran waktu itu. Jadi baca pelan-pelan bacanya, perhatikan huruf-hurufnya, itu satu. Yang kedua, cara terapi dengan Al-Quran itu harus dengan yang namanya tadabbur. Gak bisa cuman dibaca secara perlahan tapi gak ngerti ayatnya. Harus tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Surat Muhammad ayat 24. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Memangnya hati mereka itu terkunci. Jadi maksudnya hati itu memang harus diajak untuk tadabbur Al-Qur'an biar terbuka. Begitu hati terkunci karena nggak mau tadabbur Al-Quran, itu kekunci semua kebaikan. Semua kebaikan itu nggak bisa masuk. Jadi dibukalah simpul itu dengan tadabbur Al-Quran. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu artinya memikirkan pesan di dalam ayat yang dibaca. Apa sih pesannya? Apa sih maknanya? Memang agak lebih lama ya. Mungkin 2 ayat, 3 ayat tuh sejam. Beda sama kalau kita baca 1 juz. Tapi nggak apa-apa, itu dilatih terus saja. Targetnya apa Ustaz? Targetnya sampai kita ngerasain ini nih. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru